Shalom teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita membahas materi kita, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Jelida Simanjuntak dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan dengan NPM 210910-128 dengan Prodi PGSD dengan dosen pembimbing Ibu Dian Wulansari HSMPD. Baiklah, di sini kita akan memulai materi yaitu tentang makhluk hidup, yaitu asal mula, ciri-ciri, dan organisasi kehidupan. Kita mulai dari teori abiogenesis. Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani kuno, mengajukan sebuah materi mengenai asal-usul kehidupan yang disebut dengan abiogenesis. Teori ini dicetus pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles yakin bahwa makhluk hidup itu ada karena benda mati dan semuanya muncul secara spontan sehingga muncul sebutan dengan genetis spontan. Misalnya, cacing berasal dari tanah, ikan berasal dari air, dan belatung yang muncul dari daging busuk. Oke, kita masuk dengan teori kedua, yaitu teori biogenesis. Para ilmuwan tidak percaya begitu saja terhadap teori tanpa pembuktian yang sifatnya ilmiah. Maka itu, beberapa ilmiah berusaha membuktikan kebenaran teori abiogenesis yang sudah sangat lama bertahan. Ada 3 ilmuwan yang menyatakan percobaannya, yaitu ilmuwan Francesco Redi tahun 1688, kedua Lazzaro Spallanzani tahun 1750, yang ketiga Louis Pasteur tahun 1688. Francesco Redi 1688. Hasil dari percobaan tersebut menghasilkan sebuah pernyataan dari Redi bahwa jika lalat dicegah untuk tidak meletakkan telurnya pada daging, maka makhluk hidup atau belatung tidak akan muncul dari daging tersebut. Jadi, menurut Redi, makhluk hidup berasal dari telur. Menurut Lazzaro Spallanzani tahun 1750, melalui percobaan Spallanzani menyatakan apabila kaldu dididihkan dan kemudian ditutup rapat, tidak akan terjadi pembusukan sehingga akan dijumpai makhluk hidup. Yang ketiga, Louis Pasteur 1688. Louis Pasteur akhirnya mengambil kesimpulan bahwa adanya kehidupan berasal dari kehidupan lain yang menghasilkan teori. Oke, selanjutnya kita akan membahas teori Pasteur-nya. Teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis yang mengemukakan bahwa benih kehidupan sudah ada dan tersebar di seluruh jagat raya. Benih kehidupan tersebut berkembang di mana saja yang lingkungannya memungkinkan. Jadi, asal mula kehidupan menurut teori ini bersumber dari benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Teori ini berhipotesis bahwa organisasi mikrobis datang dari luar angkasa, kemudian berkembang dan berevolusi di bumi. Jadi, sesungguhnya teori ini secara tidak langsung mendukung teori biogenesis, namun teori ini belum mampu menjawab bagaimana benih tersebut menjadi dan dari mana asalnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teori penciptaan. Teori penciptaan bersumber dari agama yang kebenarannya tidak untuk dibuktikan secara ilmiah, karena teori tersebut datang dari Tuhan, yang diyakini oleh keimanan dan bukan hasil pemikiran manusia. Beberapa ilmuwan memiliki kembali pada teori penciptaan yang bersumber dari ajaran agama dan kitab-kitab yang dianutnya. Kebanyakan agama, terkhususnya agama Samawi, percaya bahwa alam semesta bersama isinya diciptakan oleh Tuhan. Memang teori penciptaan ini sukar dibuktikan dengan akal manusia pada datangnya bukan dari hasil percobaan, melainkan hasil dari ilmuwan agama dan keyakinan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Disadari atau tidak, kita telah mampu mengelompokkan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Misalnya manusia, ikan, kadal, gajah, burung, pohon rambutan, dan bunga mawar dikelompokkan dalam makhluk hidup. Sementara itu, batu, air, tanah, dan benda-benda buatan manusia seperti meja, kursi, dan lemari dikelompokkan dalam makhluk tak hidup. Ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. 1. Makhluk hidup melakukan pernapasan. Ciri pertama yang ditunjukkan makhluk hidup dan tidak
dilakukan oleh makhluk tak hidup adalah benar. Semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, melakukan proses ini yang berlangsung siang dan malam secara makhluk tersebut hidup. Yang selanjutnya, makhluk hidup dapat bertumbuh berkembang. Tubuh merupakan salah satu proses bertambah besarnya ukuran makhluk, dan penambahan ukuran ini tidak kembali kepada ukuran semula. Sementara itu, kembang merupakan kata dasar dari berkembang, yaitu suatu proses pencapaian kedewasaan mulai dari bentuk atau keadaan yang sederhana seperti biji ke bentuk dengan keadaan yang makin kompleks. Selanjutnya, makhluk hidup berkembang biak. Kemampuan untuk berkembang biak merupakan suatu gejala dasar yang membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Selanjutnya, makhluk hidup perlu makan dan minum. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk bersumber tenaga, untuk tumbuh berkembang, dan untuk mengganti sel-sel yang telah rusak. Sementara itu, air diperlukan untuk keseimbangan tubuh, pelarut zat, vitamin, dan mineral. Makanan diubah menjadi zat-zat yang diperlukan tubuh setelah melakukan proses biologi dan kimiawi. Oke, selanjutnya makhluk hidup menerima rangsangan. Terakhir, yang membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup adalah kemampuan menerima dan memberikan tanggapan terhadap rangsangan atau iribialitas. Dengan kata lain, makhluk hidup memberikan tanggapan atau respon terhadap perubahan dalam lingkungan. Rangsangan dapat berubah cahaya, panas, dingin, bau dan gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Baiklah, kita lanjut ke organisasi kehidupan. Makhluk hidup dibentuk oleh sel, yaitu ada yang dibangun oleh satu sel atau uniselular, misalnya bakteri, atau dapat berupa kumpulan sel yang multiselular, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam sel berlangsung semua kegiatan kehidupan seperti respirasi, ekspresi, dan transportasi dan sintesis. Pendek kata, sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Oke, saya akan menjelaskan tentang jaringan sistem organ dimulai dari sel. Sel merupakan unit atau struktur dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Kedua, jaringan adalah sekumpul sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologi yang sama membentuk organ. Tiga, organ dibangun oleh beberapa jaringan yang bersama-sama melakukan fungsi dan tugas tertentu. Organ-organ yang memiliki tubuh berbeda dengan yang memiliki hewan atau manusia. 4. Sistem organ. Organ tubuh makhluk hidup tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling bergantung dan saling berpengaruh dengan organ-organ lainnya. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata atau tutur bahasa yang kurang mengenai Anda, saya mohon maaf. Saya Zahra Simanjuntak. Halo.